Kisah cinta Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Siti Zulaikha, seperti yang telah diriwayatkan sebelumnya, ia merupakan istri dari seorang pembesar Mesir. Sebagai seorang istri dari pembesar Mesir, Zulaikha dalam kesehariannya pun terlihat mewah dan cantik. Dalam rumah itu pun tinggallah pula Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau merupakan anak angkat dari suami Zulaikha, Al-Aziz. Dan ternyata karena sering melihat, Zulaikha pun jatuh cinta kepada Nabi Yusuf karena ketampanan juga kepribadiannya. Hingga suatu ketika dalam suatu rumah ketika tak ada seorang lainnya, hanya ada Zulaikha dan Nabi Yusuf. Zulaikha berusaha menggoda Nabi Yusuf dengan segala cara. Semua pintu rumah dan ruangan pun telah ia kunci. Para ulama menyebutkan di kala itu usia Nabi Yusuf kisaran 20-25 tahun. Bila kita telaah dari usianya, bisa dibayangkan anak muda dengan usianya ini tentu saat-saatnya syahwat bergejolak tinggi. Terlebih lagi ia hadir di negeri asing, di mana statusnya di sana hanya sebagai seorang budak yang diperjualbelikan, status terendah dalam strata masyarakat kala itu. Ibnu Taimiyah mengungkapkan, orang asing itu sulit menghindarkan diri dari perbuatan jahat, namun ternyata tidak dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam mampu menolak ajakan dari Zulaikha, meskipun tak ada siapa-siapa di istana, hanya mereka berdua, serta semua pintu-pintu pun sudah ditutup oleh Zulaikha. Ia mampu mencegah dirinya dari ajakan maksiat dari Zulaikha yang kala itu juga sangat cantik dan menarik. Saat itu Nabi Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah," dan Allah pun menjaga dirinya dari kemaksiatan. Ia lolos dari ujian iman tersebut. Cinta itu tentang pilihan, dan Yusuf alaihissalam memilih ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menerima risiko atas penolakan terhadap majikannya tersebut, dan akhirnya Nabi Yusuf dipenjara. Beberapa waktu berlalu, Nabi Yusuf pun terbebas dari penjara, dan disinilah keajaiban dan kisah-kisah menarik itu muncul, mulai dari tafsir mimpi hingga Nabi Yusuf menjadi bendaharawan negara dan pada akhirnya menjadi raja yang menggantikan suami Zulaikha yang telah meninggal dunia. Zulaikha pun setelah sepeninggal suaminya, banyak perubahan yang terjadi pada dirinya. Wajahnya tak secantik dulu. Namun yang paling mengharukan adalah ia sudah bertobat. Meskipun banyak perubahan, namun rasa cintanya kepada Nabi Yusuf tidak berubah. Namun sebaliknya, bertambah lagi dan lagi. Selang beberapa waktu, akhirnya mereka pun dipertemukan lagi, dan akhirnya menikahlah Siti Zulaikha dengan Nabi Yusuf. Melalui ulama tafsir, salah satunya adalah Imam At-Tabari meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq mencatatkan ada dialog romantis antara Yusuf alaihissalam dan Zulaikha tatkala mereka setelah menikah. Bukankah kesempatan seperti ini lebih baik dan terhormat daripada pertemuan kita dahulu ketika engkau menggebu-gebu melampiaskan hasratmu? Lalu Ra'il menjawab dengan jawaban diplomatis dan romantis, "Wahai orang yang terpercaya, janganlah engkau memojokkanku dengan ucapanmu itu. Ketika kita bertemu dulu, jujur dan akuilah bahwa di matamu aku pun cantik dan mempesona. Hidup mapan dengan gelar kerajaan dan segalanya aku punya. Namun ketika itu aku tersiksa karena suamiku tidak mau menjamah perempuan manapun termasuk aku. Lantas aku pun mengakui dengan sepenuh hatiku akan karunia Allah yang diberikan atas ketampanan dan keperkasaan darimu." Nabi Yusuf menikah dengan Siti Zulaikha yang masih perawan, karena selama ia menikah belum pernah dijamah oleh suaminya yaitu Al-Aziz. Mereka dikaruniai oleh 2 orang anak bernama Afraim dan Misyam. Subhanallah, begitu dahsyatnya. Memang jodoh itu tidak kemana. Di saat Zulaikha mengejar cinta Nabi Yusuf, beliau menjauh. Namun ketika Zulaikha memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah dekatkan dalam sebuah ikatan suci pernikahan.